Membicarakan tapera, saya mau tanya juga ini. Teman-teman wartawan yang belum punya rumah siapa nih? Wah, banyak juga ya. Teman-teman sekalian, pemerintah memahami kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat Indonesia tentang program tapera ini. Bahkan kita juga tahu ada yang marah dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa sih itu bisa terjadi? Karena memang belum dijalankan sosialisasi yang masif sehingga ada miss pemahaman, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk memberikan penjelasan lebih konkret. Untuk itulah maka semua stakeholder saya undang di sini dalam rangka memberikan jawaban. Teman-teman media mewakili masyarakat, nanti silahkan bertanya. Bertanya apa saja. Agar nanti masyarakat bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan tapera itu. Berikutnya, saya ingin jelaskan bahwa pemerintahan Bapak Joko Widodo ini mulai awal bekerja telah menjalankan reformasi di sektor namanya sistem jaminan kesejahteraan sosial. Banyak yang ditangani, apakah itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu berkaitan dengan KIP, PKH, dan juga ada program LFPP. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu itu apa yang dimaksud LFPP. Nanti dari Pak Dirjen Kementerian PUPR akan menjelaskan. Apa sih tujuannya? Semuanya itulah Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah ini tapra ini berkaitan dengan papan ini. Tuh. Dan itu tugas konstitusi karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dijalankan oleh seorang presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang. TAPRA ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang 0,5% untuk ASN itu oleh pemerintah. Berikutnya yang 0,5% untuk pekerja mandiri dan swasta pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya. Begitu. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan.
Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan apa pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya, itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan, pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir ya. Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya pengawasan salah satunya melalui komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang waktu itu Pak Adang, Bang datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam, ya karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya saya silahkan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang Tapera oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait Tapera didominasi oleh keingintahuan masyarakat tentang apa itu Tapera dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs Tapera terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo Tapera dan lain-lain. Nah, ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingintahuan masyarakat terhadap Tapera dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu kehadiran teman-teman sekalian di sini saya berterima kasih, alhamdulillah, ya karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari nanti diatur oleh Mbak Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya kami akan meminta kepada BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudyo Nugroho untuk menjelaskan, terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial, Pak. Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah? Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas? Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, yang kami hormati para
pimpinan mewakili Komite Tapera yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Staf Presiden atas kesempatan yang diberikan, juga teman-teman wartawan untuk bisa kami memberikan penjelasan terkait dengan program Tapera pada siang hari ini. Baik menyambung yang disampaikan Mbak Lulu, ya terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing-masing kelas sosial masyarakat atau ya pekerja gitu ya, pekerja penerima upah. Suaranya tidak terdengar Pak. Ya boleh jadi Pak suaranya Pak. Nah, untuk saya nggak bisa kenal. Silakan. Takut sama kepala BP Tapera itu. Mic-nya aja ikut grogi, Pak. Baik, izin melanjutkan. Ini terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta Tapera, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu, bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya, terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya, jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau ya memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11%, ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan, itu sudah termasuk tabungan, karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur, ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track recordnya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaat kedua. Jadi kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan ya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya. Kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur, 2,1 juta ini ngangsur dan plus tabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 udah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya. Untuk itu, ya, untuk peserta ASN juga kami harapkan di forum ini, ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website Tapera www.tapera.id. Itu barangkali terkait kemanfaatan. Jadi siapa saja peserta Tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak. Siapa saja pesertanya, wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi. Silakan Pak dijelaskan. Baik, terima kasih. Ya, terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan gitu pertanyaan. Ya. Kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Ya. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking, ya, kepesertaan ke
beberapa lembaga existing seperti PT Taspen untuk klaster ASN, kemudian BPJS TK untuk segmen swasta dan pekerja mandiri. Ya. Itu dulu barangkali ya terkait kepesertaan. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar Pak, bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari Tapera namun diwajibkan untuk bayar iuran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Nah ini juga konsepsi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan ya, menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Ya. Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5%. Ya, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bagi yang belum punya rumah, semua membaur. Nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam undang-undang KPR kan sangat mulia sebenarnya. Operasionalnya di PP 25 dan PP 21 yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan PP 25 tapi menjadi itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam rangka ngejar kesenjangan kepemilikan rumah itu akan semakin bisa terkejar. Itu Mbak. Ya baik, saya akan bergeser kepada dari Kemenaker. Begitu, dari Kemenaker Ibu, bagaimana rencananya mekanisme pungutan akan dilakukan dan juga di sini menghadapi berbagai penolakan dari dunia usaha serta juga isu mengenai ini membebani para pekerja. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Lulu, yang terhormat Bapak Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan media yang kami hormati. Jadi seperti tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa ini adalah satu masukan refleksi bagi pemerintah karena kami kurang melakukan sosialisasi atau informasi yang lebih masif mengenai Tapera, khususnya kehadiran dari PP 21 2024 terkait dengan pungutan bagi pekerja non ASN TNI dan Polri sebagaimana PP 21 2024 dapat dilihat di pasal 15, nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Jadi nanti akan diatur dalam peraturan menteri tersebut dan tenang saja ini durasinya masih 2027. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini terbitnya PP 21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non ASN TNI Polri karena nanti potongannya mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Itu mengenai mekanismenya. Kemudian yang kedua langsung isu penolakan. Kalau terkait dengan isu penolakan ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal jadi nggak sayang. Nanti insya Allah kami akan segera melakukan sosialisasi public hearing secara masif. Ya kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenagakerjaan. Jadi tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif dan sekali lagi ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir. Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun non ASN TNI dan Polri. Satu lagi Ibu, menjawab isu bahwa Tapera membebani para pekerja.
sudah tipis semakin miris begitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi Tapera ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta Tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta Tapera. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan Tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI. Dan berikutnya kami ingin menyapa dari Kemenaker di sini, mohon maaf dari PUPR. Dari PUPR sudah ada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Bapak Heri Trisaputra Yuna. Pak Heri, tadi sudah dijelaskan mengenai backlog, tapi mungkin PUPR memiliki sebuah gambaran lain untuk menjelaskan bagaimana sih situasi backlog gap kepemilikan hunian di Indonesia dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Kami hormati Bapak Presiden, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagaimana disampaikan, itu ada 9,9 juta backlog kepemilikan, jadi yang belum punya rumah, ya. Namun di luar itu berdasarkan susunan 2023 itu ada lagi 26 juta yang rumahnya tidak layak huni. Jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan, ya. Nah, sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah ya solusinya dia bisa KPR tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Heru, ya, atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan. Nah, tentu kalau kita melihat program kita hari ini di PUPR, ya, ada yang namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang sumbernya dari APBN. Itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229.000 yang disediakan, tahun ini agak turun 167.000, ya. Itu salah satu program. Lalu program yang lainnya yang Tapera. Nah, Tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan, ya. Nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang, ya, bersama-sama dengan dana APBN tadi bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Itu kondisi real yang dihadapi. Di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka yang sebanyak 4 juta rupiah kepada para penerima manfaat nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil. Itu mungkin Mbak Lulu. Apalagi tadi? Baik, terkait dengan peran PUPR dalam proses penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, bagaimana perannya Pak, terutama nanti dikaitkan dengan ketika Tapera sudah berjalan Pak? Ya,
tentu kembali lagi tadi bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara terukur kita selesaikan. Kita butuh skema pembiayaannya ya. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang 4 dan juga Undang-Undang Nomor 1 ya, BP Tapera adalah nanti ultimate institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan permasalahan perumahan ini, di mana cara kerjanya ya melalui skema tadi tabungan dari anggotanya, lalu nanti oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar. Dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau, yang tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh Pak Komisioner ya, seperti itu. Nah tentu tantangan besarnya adalah di skala nih. Kalau tadi kami sampaikan hari ini baru sekitar 250 ribuan unit, padahal kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan sangat besar, sehingga perlu inovasi di sini ya. Nah satu lagi mungkin program di Kementerian PUPR kami juga ada yang namanya BSPS, bantuan stimulan pembiayaan untuk rumah swadaya. Nah ini diperuntukkan tadi bagi yang berada di desil 1-2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah seperti itu. Demikian mungkin Bu, makasih. Satu lagi Pak, adakah bisa diberikan contoh negara-negara yang sudah menerapkan program mirip dengan skema Tapera ini Pak? Ya, ada banyak negara yang sudah menerapkan. Yang paling dekat mungkin Singapura dengan Central Provident Fund ya, sifatnya juga wajib ya. Kemudian ada di Malaysia itu Employee Provident Fund juga wajib. Sumbernya sama dari tenaga kerja juga dari pemberi kerja ya. Kemudian ada juga di China Housing Provident Fund, dan di Korea Selatan ada National Housing Fund (HF), dan ada banyak lagi negara yang lain. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dari PUPR. Terima kasih Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Berikutnya saya akan beralih ke Kementerian Keuangan. Sudah hadir di sini Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenq, Bapak Saiful Islam. Pak Saiful, bisa dijelaskan mengenai mekanisme anggaran untuk program Tapera ini Pak? Karena Presiden sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan yang cukup matang untuk revisi PP 21 tahun 2024. Seperti apa sebenarnya bentuk penghitungan yang dimaksud Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan sekalian, para jurnalis. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu, kita sama-sama mengingat kembali bahwa Tapera ini konsepnya adalah merupakan tabungan peserta yang dikelola untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dan sustainable. Ini dalam rangka untuk membiayai perumahan. Tadi Pak Heri sudah sampaikan kondisi backlog yang ada di Indonesia yang masih sangat tinggi. Dan pembiayaan untuk sektor perumahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi rakyat. Sekaligus ini adalah juga untuk mengemban misi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah landasan kenapa kemudian program ini didesain, dipikirkan, dan terus disempurnakan tentunya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi, terkait dengan sumber dana yang dikelola oleh BP Tapera. Rekan-rekan media sekalian, bahwa semenjak BP Tapera didirikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, ada 3 dana yang dikelola oleh BP Tapera. Yang pertama adalah BP Tapera ini membawa dana atau mengelola dana yang tadinya itu dikelola oleh ex Bapertarum. Jadi ini adalah suatu lembaga sui generis yang juga mengelola dana potongan untuk kebutuhan rumah bagi ASN sipil ya, yang kemudian pada saat lahirnya undang-undang ini kemudian dialihkan ke dalam BP Tapera. Pada saat pengalihan di sekitar tahun 2017
setelah undang-undang ini diterbitkan, dana semula itu sekitar 11,88 triliun rupiah. Yang kedua adalah pada saat BP Tapra dibentuk, ada juga alokasi dana modal awal, ini semacam modal kerja bagi BP Tapra untuk bekerja, dan 2,5 triliun itu sumbernya adalah dari APBN 2018, di mana mandatnya adalah hasil pengelolaannya itu digunakan untuk pemenuhan biaya operasional dan investasi dari BP Tapra. Jadi pada saat start beroperasi BP Tapra itu sudah dikasih modal awal sehingga dia bisa tenang untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja, beroperasi, menjalankan program-program yang dimandatkan sesuai dengan undang-undang. Nah yang ketiga, dana yang dikelola oleh BP Tapra, ini yang berulang-ulang juga disampaikan oleh Pak Heru tadi, adalah apa yang disebut dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini konsepnya adalah tabungan pemerintah dengan total dana. Jadi gini, pemerintah menginvestasikan melalui, kalau yang tadinya adalah Bapetarum, kemudian ketika Bapetarum tidak beroperasi lagi, digantikan oleh BP Tapra, maka pengelolaannya dilanjutkan oleh BP Tapra. Dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terakhir kemarin, dana yang dikelola dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini sampai dengan 2024 kuartal pertama maksud saya itu sekitar 105,2 triliun. Jadi 3 dana ini yang dikelola oleh BP Tapra yang bisa dianggap sebagai 3 sumber dana dan masing-masing